Oke Pak, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Agus atas atensinya pada acara Sekolah Inovasi Peksos pada hari ini, yang tentunya sudah berjalan sangat panjang, karena pada hari ini juga Sekolah Inovasi Peksos sudah berada pada seri ke-87. Nah, untuk itu tidak perlu berlama-lama, kepada Pak Agus selaku narasumber pada hari ini, waktu dan medianya dipersilakan. Untuk Pak Agus, Oke, ini terima kasih yang Asa. share screen dari saya atau dari Pak? Saya coba nanti ya. Nanti kalau ada masalah, mohon bantuannya. Oke. Baik, Pak. Oke, Bapak dan Ibu, selamat siang. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih ke Ibu Mulyati dari Kemensos ya, dan teman-teman di Kemensos juga yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bersama-sama diskusi lah hari ini tentang upaya pemenuhan hak-hak disabilitas yang nanti insya Allah ini akan berdampak pada nasib anak-anak kita yang disabilitas. Kalau saya pakai bahasa anak-anak itu artinya siswa SLB. Kalau anak anak berkebutuhan khusus. Kalau dari versi Dinsos atau Kemensos itu namanya disabilitas. Sebenarnya masih itu saja, hanya di crop untuk anak-anak usia sekolah. Baik, izinkan sebelum kita mulai, ini alhamdulillah ini kalau pesertanya ini dari Sabang sampai Merauke ya kelihatannya. Selamat siang semuanya, selamat bergabung. Mari kita mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya share screen ya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah terlihat. Sudah? Sudah. Oke. Ya, Bapak dan Ibu, ini saya diamanahi oleh teman saya untuk menyampaikan materi ini. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, sekaligus kampanye lah untuk anak-anak kita yang istimewa, yaitu tentang upaya pemenuhan hak-hak disabilitas. Kalau yang berkaitan dengan hak-hak disabilitas, maka ini kaitannya dengan masalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Kemudian juga di turunannya sampai kepada PP Nomor 13 Tahun 2020 ya, tentang akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas. Kepada Ibu, apa suara saya terdengar? Terdengar jelas. Oh iya, oke. Terima kasih. Jelas, Pak, jelas. Iya, terima kasih. Perkenalkan, saya Agus Mulyawan. Saya Ketua Umum Ikatan Guru Pendidikan Khusus Indonesia ya. Ini adalah organisasi profesi yang independen. Jadi bukan afiliasi dari PGRI. Tapi ini organisasi profesi tersendiri ya. Ini anggota-anggotanya adalah guru-guru pendidikan khusus. Itu di SLB. Saya diamanahi untuk dua periode dari mulai tahun 2017, kemudian terpilih kembali pada tahun 2022 sampai nanti di tahun 2027. Alhamdulillah kalau IGPKHI sekarang sudah terbentuk di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Karena memang kita berkumpul untuk kepentingan yang sama, untuk meningkatkan kompetensi guru, untuk meningkatkan kesejahteraan selaku anggota-anggotanya. Kemudian tadi sudah saya sampaikan juga tugas kedinasan saya selaku pengawas SLB di cabang dinas
Pendidikan Wilayah 6, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Yang meliputi wilayah 6 itu Cianjur dan Kabupaten Bandung Barat. Kemudian berikutnya, Bapak dan Ibu, ini rumah saya di Cipanas, Cianjur ya. Ini nanti file dari materi ini bisa di-share oleh dari teman Bu Arsa ya. Sudah saya kirim. Kemudian juga ini data-data saya sudah saya sampaikan tadi. Berikutnya, ya, kita mulai definisi apa itu disabilitas. Disabilitas itu adalah penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik. Ini menyamakan persepsi saja sebenarnya. Sudah tidak asing lagi. Kemudian intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, artinya hampir menahun, yang dalam berinteraksinya dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Nah, dengan definisi ini Bapak dan Ibu, ada kata yang harus kita tindak lanjuti melalui pembahasan hari ini, yaitu mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh. Artinya untuk mereka yang disabilitas mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses. Ini akses seperti yang sudah kita nikmati bersama-sama. Namun untuk disabilitas ini mengalami kesulitan. Nah, disinilah nanti keluarlah yang namanya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 dan PP Nomor 13 tahun 2020. Selanjutnya, sebagaimana kita temui sehari-hari, sebenarnya disabilitas itu selalu dalam posisi tidak menguntungkan. Yang pertama, ini disabilitas itu pasti terlupakan dari teman-temannya yang lain, dari saudara-saudaranya yang lain. Kalau sudah terlupakan, itu sudah pasti tidak akan kebagian. Kalau sudah terlupakan, itu tidak ada dalam daftar. Biasanya seperti itu. Kemudian, yang kedua, paling tertinggal dalam hal kompetensi terutama, dalam hal pemenuhan hak. Kemudian yang berikutnya, rata-rata disabilitas itu berasal dari keluarga yang miskin. Rata-rata. Tapi tidak semua, sekali lagi. Karena ini kaitannya dengan masalah gizi ibu, ya sangat mengandung dan melahirkan. Kemudian juga paling rentan. Betul bahwa disabilitas ini paling rentan, apalagi kalau bicara tentang perundungan. Anak-anak disabilitas ini dari penyakit, kemudian dari serangan dari luar, perundungan dan paksaan, pemerkosaan dan lain-lain, paling empuk disabilitas itu. Kemudian memang kalau bicara pembelajaran ini paling sulit untuk anak-anak karena ini memerlukan metode khusus. Oleh sebab itu mereka harus ditangani oleh orang-orang yang paham tentang disabilitas. Kemudian yang selanjutnya paling membutuhkan, betul, karena ini pada umumnya disabilitas itu tertinggal dari teman-temannya yang lain. Jadi ini paling membutuhkan untuk beberapa kebutuhan seperti manusia-manusia pada umumnya. Selanjutnya paling teraniaya seperti tadi yang saya sampaikan,
anak disabilitas itu paling rentan ya, dengan mudah dia teraniaya dengan perundungan dan lain-lain. Kemudian minoritas itu sedikit, tapi nanti kita bicara tentang populasi ya. Kita harus paham gambaran tentang bagaimana populasi disabilitas di Indonesia. Kemudian paling terdiskriminasi. Ini karena kita punya undang-undang juga karena undang-undang, peraturan, regulasi dan lain-lainnya sebenarnya sudah sangat memadai, tapi karena kurang tersosialisasi, jadi implementasinya sangat amat sedikit sekali diimplementasikan. Terakhir paling mulia, mudah-mudahan teman-teman yang menangani anak-anak atau yang disabilitas ini adalah pekerjaan yang mulia. Kemudian selanjutnya fakta empiris bahwa mereka sering dilupakan, itu tidak diingat. Ini kondisi empiris ya, fakta empirisnya. Kemudian yang kedua, kalaupun diingat seringkali tidak dicatat. Kemudian kalaupun dicatat seringkali mereka tidak dianggap. Banyak yang bukan sebagian masyarakat ada yang menganggap anak-anak ini orang gila dan seterusnya. Sangat kasihan lah. Kalaupun dianggap seringkali tidak dilayani. Kemudian kalaupun dilayani seringkali tidak signifikan dan tertatih-tatih dalam memburu kesempatan. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ini salah satu contoh anak-anak disabilitas. Nah, kalau yang ini maksud saya ini tunarungu ya. Kemudian ini yang tunalaras atau yang mengalami gangguan sosial emosi. Kemudian ini tunarungu masih. Kemudian ini Sibi. Sibi itu cerdas istimewa, berbakat istimewa. Kemudian ini autis. Ini salah satu gambaran. Nanti juga di slide berikutnya ada beberapa anak yang bisa ditampilkan. Insya Allah semuanya ada di sini. Kemudian populasi disabilitas sekarang. Berbagai kajian dengan cara perhitungan untuk mengetahui populasi jumlah disabilitas, untuk memberikan gambaran jumlah disabilitas. Kalau menurut UNICEF pada tahun ini salah satu kajian menurut UNICEF tahun 2009 bahwa setiap populasi jumlah penduduk terdapat 6% disabilitas. Jadi berlaku untuk negara yang sedang berkembang. Dan negara maju itu 5%. 5% itu kalau Indonesia masuk di negara berkembang atau negara maju. Tinggal nanti kita pasti akan sependapat bahwa kita adalah negara yang sedang berkembang. Jadi perhitungannya nanti 6%. Kemudian dari 6% ini diestimasikan 15% diantaranya adalah anak berkebutuhan khusus usia sekolah 7-21 tahun. Bahkan ada yang lebih ekstrim perhitungan ini sampai ke puluhan persen ya. Kalau ini versinya versi pendidikan karena usia pendidikan. Karena memang saya bergelut di bidang pendidikan. Kemudian hal ini berlaku untuk semua tingkatan populasi dari tingkat dunia, Indonesia hingga ke tingkat RT. Nanti bisa simulasi untuk menghitung ya. Sementara itu pendataan dari berbagai versi hasilnya sangat berbeda. Baik itu dari versi Badan Pusat Statistik, Disduk Capil, Depsos, Kemendikbud, Ristek.
Nah, ini berbeda-beda. Kalau BPS, apalagi di Sdukcapil ya maaf, itu dalam sensus itu hanya terlihat misalnya secat tubuh saja, tidak menghitung bagi anak-anak yang tunagrahita yang ringan, itu bahkan untuk tunarungu yang secara fisik tidak terlihat oleh kita. Padahal mereka itu termasuk anak-anak disabilitas. Nah itu ya, jadi hasilnya antara BPS, Dishuscapil, Depsos, kemudian Kemendikbudristek itu berbeda-beda. Kalau yang lebih banyak, yang lebih menurut saya lebih akurat, yang disebut disabilitas itu dari definisi yang tadi, maka yang paling akurat itu dari Kemendikbudristek. Karena berbagai jenis disabilitas dan klasifikasinya. Nah, jadi kalau bicara populasi, bicara sebaiknya dari Kemensos itu bekerja sama dengan Kemendikbud. Dalam hal ini Disdikprop Jabar yang menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Itu bisa ada gambaran siapa saja yang termasuk anak-anak disabilitas itu. Nah, contoh di sini di Indonesia, Bapak dan Ibu, kalau kita hitung seberapa banyak sih populasi untuk disabilitas di Indonesia, jumlah penduduk Indonesia di 2023 itu 278.690 jiwa. Maka dikalikan 6 akan terdapat 16.721.400 disabilitas. Kemudian kita estimasikan ke dalam 15%-nya diantaranya adalah untuk anak berkebutuhan khusus usia sekolah. Yang seharusnya sekali lagi, ini mereka bersekolah. Baik itu di sekolah luar biasa atau pendidikan khusus maupun di sekolah pendidikan inklusif. Artinya kalau mereka bersekolah di sana, mereka itu sudah mendapatkan pelayanan yang bermutu. Karena kalau dipaksakan di sekolah-sekolah reguler, mereka itu tergusur kemampuannya tanpa program inklusif maksud saya. Kalau di sekolah reguler dengan program inklusif, insya Allah itu sudah masuk dalam pelayanan yang sesuai dan bermutu. Kemudian jumlah siswa SLB dari 2.000 SLB di seluruh Indonesia. Ini kalau di browsing itu ada 2.200 sekian lah. Ini saya supaya mudah saja menghitung, Bapak dan Ibu, ini jumlah siswa SLB dari 2.000 SLB, rata-rata 50 siswa. Kalau 50 siswa, artinya itu banyak, ada yang lebih, dan kebanyakan sih yang kurang dari 50 siswa di SLB itu. Karena di SLB itu 20 siswa saja sudah bisa jadi sekolah. Karena sekali lagi di SLB itu pendidikannya adalah individual. Pelayanannya pelayanan individual. Jadi satu guru itu paling banyak 5 siswa untuk SDLB, SMPLB, dan SMALB. Itu paling banyak 8 siswa. Kemudian di Indonesia maka ABK bersekolah, maksudnya di Indonesia sudah ada 100.000 siswa yang sudah bersekolah di SLB. Sementara anak berkebutuhan khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif itu sekitar 50.000. Jadi jumlahnya 150.000. 150.000, kemudian kita bagi jumlah disabilitas 2.000 sekian, dikali 100%, maka di seluruh Indonesia hanya baru 6%. Ini gambaran saja, Bapak Ibu. Artinya mereka
yang 94% belum bersekolah dan di sekolah tanpa program inklusif karena tidak sesuai. Seperti yang tadi saya sampaikan. Ini kondisi yang real terjadi di kita. Kalau bicara tentang hak-hak disabilitas dalam bidang pendidikan. Ini saya kasih contoh untuk di Cianjur saja karena saya orang Cianjur. Ini di Cianjur saja, alhamdulillah kalau sudah mencapai sekitar 7,2%. Seperti ini. Dan Cianjur ini bisa mewakili untuk kabupaten kota lain. Bahkan yang saya pahami, yang saya tahu, di beberapa ada 2 kabupaten di seluruh Indonesia yang tidak ada sama sekali SLB-nya. Apalagi bicara tentang pendidikan inklusif. Ini sudah tidak tercatat lagi. Ini akan memperburuk kondisi ini. Nah, ini ya gambaran saja Bapak Ibu. Kemudian kita bicara tentang Undang-Undang Nomor 8, yaitu tadi data, kemudian ini yang namanya undang-undang itu regulasi paling tinggi ya, yang harus dilaksanakan, bukan hanya dokumentasi saja. Kemudian apa itu Undang-Undang Nomor 8? Yaitu peraturan pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera, lahir dan batin, serta bermartabat. Bertujuan sebagai payung hukum yang kuat bagi kaum difabel agar mendapatkan tempat yang sama untuk mengembangkan karir. Jadi sekali lagi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, maksudnya dibuatkan undang-undang ini adalah untuk ini, Bapak dan Ibu. Oke, selanjutnya hak-hak disabilitas berhak bebas dari pelecehan, penghinaan, pelabelan negatif terkait kondisi disabilitas. Kemudian juga penyandang disabilitas berhak atas perlakuan yang sama di depan hukum dan diakui sebagai subjek hukum, serta memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan. Semuanya harus sama. Semuanya harus diberikan kesempatan. Kalau bicara tentang isi dari Undang-Undang Nomor 8 2016 ini. Hak untuk hidup bebas dari stigma, hak privasi, mendapatkan keadilan dan pelindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi berkumpul. Kemudian apa saja hak disabilitas? Hak hidup untuk penyandang disabilitas meliputi hak atas kepenghormatan integritas. Kemudian tidak dirampas nyawanya. Ini sudah jelas ya, barangkali tidak perlu panjang lebar. Nanti sekali lagi kita kembangkan di diskusi saja. Ini nanti materi akan dibagikan ke Bapak dan Ibu melalui panitia, dalam hal ini Bu Alsa dengan Bu Mulyati. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ini disabilitas ini berhak memperoleh pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, fasilitas umum, transportasi, sosial budaya, dan semua aspek kehidupan yang sudah diperoleh oleh kita selaku orang, maaf dalam tanda kutip, kita yang normal. Mereka yang disabilitas juga memiliki hak yang sama di dalam seluruh aspek kehidupan dan pembangunan. Nah, ini salah satu contoh tunanetra ya. Kemudian, nah ini sudah tadi disampaikan, pekerjaan kemudian koperasi, kesehatan, dan lain-lainnya, pelayanan publik, hidup mandiri, dan dilibatkan dalam masyarakat,
berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, eksploitasi. Kemudian hak lainnya, hak privasi, politik, keagamaan, keolahragaan, budaya, dan pariwisata, kemudian kesejahteraan sosial, aksesibilitas, kemudian pelindungan dari bencana, habilitasi, proses pelayanan dan rehabilitasi, konsesi, kemudian pendataan, berpindah tempat kemanapun mereka berhak hidup, apalagi di Indonesia yang menganut, yang memiliki Undang-Undang Nomor 8 ini. Selanjutnya, selain hak-hak di atas, disabilitas perempuan juga hak kesehatan reproduksi, hak menerima dan menolak kontrasepsi, kemudian hak mendapatkan lebih dan dari perlakuan diskriminasi berlapis, dan hak untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tidak tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual. Selanjutnya, hak-hak anak disabilitas. Hak mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, banyak sekali hak. Kemudian, hak perlakuan, ini hak ini kalau dibacakan sangat amat panjang dan memang harus nanti kita diskusikan Bapak dan Ibu. Ini pendidikan disabilitas. Pandangan masyarakat disabilitas itu mereka itu tidak berdaya. Ini tidak semua, maaf ya, tapi pada umumnya mereka itu dianggap bodoh, bego, kemudian merepotkan saja, tidak memiliki kemampuan, tidak berguna, tidak menyenangkan, terisolir. Ada yang dianggap disabilitas itu sebagai jimat. Jimat itu kepercayaan. Atau disembunyikan karena malu memiliki anak disabilitas. Seperti ini ya, ada sebagian masyarakat kita yang berpandangan seperti ini. Sangat disayangkan. Kemudian, ini sama seperti tadi. Sini sudah disampaikan, baru 6%. Tapi kemarin dari Kemendikbudristek menyatakan bahwa kita disabilitas ini APK-APM-nya baru 10%. Kalau saya tadi menghitung 6%, jadi ya bolehlah 10 juga nggak apa-apa. Yang jelas 90% itu sangat besar sekali belum bersekolah dan bersekolah di sekolah-sekolah yang bukan tempatnya karena tidak dilayani dengan program pendidikan inklusif. Sekarang bicara tentang hak-hak kesehatan. Bidang kesehatan disabilitas lebih rentan di bidang kesehatan, apalagi di saat pandemi. Banyak kemarin juga, maaf ya, yang meninggal karena pandemi. Jadi karena ini bukan disabilitas itu rentan. Jadi kemarin menurut informasi anak-anak disabilitas itu banyak yang meninggal akibat pandemi ini. Jadi ini sangat logis karena memang mereka tidak paham menjaga kesehatan. Hak kemudahan mendapatkan aksesibilitas kesehatan disabilitas belum setara dengan warga negara lainnya. Jaminan kesehatan tenaga kesehatan tidak merata dan belum sesuai kebutuhan, sesuai dengan jenis kebutuhan. Dari 26 juta disabilitas. Apalagi ini dari versi Dinkes. Ada 26 juta katanya. Disabilitas berdasarkan data survei sosial ekonomi nasional. 8 juta belum memiliki Jamkes. Padahal mereka adalah kelompok rentan yang paling membutuhkan pelayanan kesehatan. Selain itu, rendahnya pemahaman tenaga kesehatan dalam kebutuhan disabilitas. Contoh, tenaga kesehatan tidak bisa berkomunikasi dengan
disabilitas tunarungu, sehingga pasien tidak dapat menyampaikan keluhan penyakitnya. Nah, ini juga masalah di lapangan di bidang kesehatan ya, Bapak Ibu. Ketenaga kerjaan disabilitas. Kalau bicara daya saing, tentu anak-anak kita, bukan anak kita, lulusan dari SLB itu tidak bisa bersaing dengan yang umum. Walaupun sebenarnya ada juga regulasi yang melindungi bahwa setiap perusahaan wajib nantilah ke sana ya. Lalu daya saing itu tidak bisa bersaing dengan yang umum. Lulusan SMA LB tidak produktif, tidak cakap, belum siap pakai. Penolakan oleh dunia usaha, dunia industri. Nah, ini juga masalah tersendiri. Ketika mempekerjakan disabilitas, banyak perusahaan yang menolak. Kemudian kurikulum SLB yang tidak sesuai kebutuhan lapangan pekerjaan, kesempatan mengembangkan diri disabilitas sangat minim. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 8 2016 juga bahwa perusahaan swasta wajib mempekerjakan sedikitnya 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja sesuai undang-undang perusahaan agar menyerap tenaga kerja warga kita yang penyandang disabilitas. Dan itu di BUMN dan perusahaan swasta itu 1%, kalau di pemerintah itu 2%, Bapak dan Ibu. Nah, kalau di Cianjur, alhamdulillah sih tidak memakai undang-undang ini, tetapi di Cianjur karena memang anak disabilitas itu berpotensi dan dipekerjakan di perusahaan-perusahaan. Di Puyen saja kemarin pengalaman yang perusahaan itu mempekerjakan disabilitas lulusan SLB. Ternyata setelah ada pemilihan karyawan terbaik, terpilihlah pekerja dari disabilitas. Karena disabilitas itu kalau sudah bekerja itu konsentrasi penuh dan produktif. Dan hasilnya juga bagus, rapi, dan seterusnya. Jadi salah kalau seandainya perusahaan itu menganggap bahwa pekerja disabilitas itu tidak memiliki kemampuan. Itu salah besar. Ini pengalaman di Cianjur ini bisa dijadikan contoh bahwa perusahaan yang mempekerjakan disabilitas sebenarnya menguntungkan karena bekerjanya sangat cepat, baik, dan berkualitas. Kemudian regulasi internasional ini saya kira sudah cukuplah kalau bicara regulasi internasional. Ini hanya disampaikan saja ini di Indonesia. Kemudian fasilitas umum, jalan trotoar, akses khusus disabilitas di fasilitas-fasilitas. Ada jalan untuk tunanetra, ada jalan untuk roda tunadaksa. Nah, seperti yang kita tahu di Indonesia, di tempat-tempat umum, apakah ada trotoar khusus? Paling juga di instansi. Kalau di tempat-tempat umum, jalan trotoar khusus untuk disabilitas, seperti tunadaksa dan tunanetra, supaya memudahkan akses, itu hanya bisa dihitung dengan jari. Bahkan mungkin untuk daerah-daerah tertentu di luar sana, masih banyak yang tidak tersedia. Nah, ini juga harus ke fasilitas-fasilitas umum di supermarket, mall, tempat wisata, hiburan, beribadah, dan seterusnya. Kemudian juga kendaraan umum yang khusus disabilitas. Ada tidak? Adalah mungkin sebagian. Tapi kan kalau bicara persentase berapa persen? Ya, di Bandung saya pernah lihat ada yang khusus untuk pakai roda untuk naik bis atau travel dan seterusnya. Nah, ini foto
untuk layanan disabilitas, putus sekolah dan lain-lain. Apakah disabilitas dapat dipidana? Dalam KUHP mengatur mengenai penyandang disabilitas mental yang melakukan tindak pidana. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat, dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak bisa dipidana. Tapi khusus untuk yang tunagrahita. Kemudian ini itu ya mengenai Undang-Undang Nomor 8 2016. Nah, sekarang turunannya ke PP Nomor 13 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas. Turunannya lagi itu ada di Permendikbudristek Nomor 48 tahun 2023 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas pada satuan pendidikan. Nah, ini juga sudah cukup memadai. Dan terakhir, serta Permendikbudristek Nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Nah, ini perundungan dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke PP ya, PP 13. Akomodasi yang layak itu apa sih? Nah, ini Bapak dan Ibu. Akomodasi yang layak itu adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat sesuai keperluan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan. Jadi menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat untuk menyiapkan akomodasi yang layak bagi disabilitas di semua bidang atau di semua sektor pembangunan. Jadi maksudnya kalau kita selaku orang normal sudah mendapatkan, mereka juga harus disiapkan, harus disediakan. Sekali lagi, ini semua adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan disabilitas, Bapak dan Ibu. Siapa yang wajib memenuhi kebutuhan disabilitas? Seluruh lembaga penyedia layanan, baik pemerintah maupun swasta. Nah, ini yang Bapak dan Ibu. Semua layanan harus dapat diakses oleh warga masyarakat penyandang disabilitas. Penyedia layanan harus melakukan penyesuaian yang diperlukan akomodasi yang layak. Kemudian, dari PP ini juga, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi. Ini wajibnya saya tanda merah. Artinya ini kalau namanya undang-undang, namanya PP, namanya permen, itu harus kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Pemerintah pusat dan daerah wajib memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan akomodasi yang layak. Menyediakan dukungan anggaran atau bantuan pendanaan, penyediaan sarana prasarana, penyiapan dan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan, dan penyediaan kurikulum. Selanjutnya, akomodasi yang layak. Ini tugas-tugasnya Bapak dan Ibu. Pemerintah daerah wajib memfasilitasi pembentukan unit layanan disabilitas pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Unit-unit layanan disabilitas itu bisa dikembangkan di sekolah-sekolah, di SLB dan pemerintah, sekali lagi, baik pusat maupun daerah, termasuk masyarakat yang menyediakan layanan ini, wajib memfasilitasi kebutuhan ini. Nah, ini ada dalam bentuk-bentuk akomodasi. Yang pertama, kursi. Itu atau paksaan. Kemudian kompromis.
musyawarah, arbitrasi, kebijaksanaan, mediasi, konsiliasi, toleransi, stalemate, jalan buntu, deadlock, kemudian adjust pengadilan, adjudication. Ini artinya bentuk-bentuk kursi ini adalah bentuk akomodasi dengan kekerasan dan paksaan. Jadi harus dipaksakan supaya bisa terselenggara akomodasi, dipaksa. Kemudian kompromi adalah akomodasi dengan cara masing-masing kelompok yang berkonflik dengan tujuan mengurangi tuntutan. Mengurangi tuntutan yang dicapai kesepakatan damai. Jadi antara disabilitas dengan pelayanan publik itu sama-sama berkompromi lah untuk mengurangi tuntutan dan mencapai kesepakatan damai. Kemudian arbitrasi, kebijaksanaan. Jadi ada pihak ketiga yang berperan mengambil keputusan dari dua pihak yang konflik. Kemudian mediasi. Nah, ini salah satu wajah dari disabilitas tunagrahita ya, Bapak Ibu, dengan klasifikasi sedang. Kemudian konsiliasi dengan cara mempertemukan kedua belah pihak supaya ada kesepakatan. Keenam, toleransi. Jadi kita harus menerima keinginan pihak lain tanpa persetujuan formal. Stalemate ini akomodasi di mana masing-masing memutuskan menghentikan karena mempunyai sama-sama kekuatan dasar hukum. Kalau misalnya pemerintahnya atau lembaganya tidak memiliki dana, ya kita harus bisa menahan diri supaya ada keseimbangan. Ini kalau tidak ada pertemuan, maka jalannya melalui pengadilan. Nah, ini model dari tunarungu ya, Bapak Ibu, cantik anak, cantik sekali anaknya. Itu saja barangkali Bapak Ibu dari semua ini. Ya, oke, demikian barangkali Bapak dan Ibu. Saya kembalikan lagi selanjutnya untuk nanti dikembangkan di diskusi. Silakan Ibu Aisyah, bukan Ibu, Neng Aisyah ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Agus atas pemaparan materinya, luar biasa banget nih, jadi dapat banyak pengetahuan baru nih mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Nah, selanjutnya adalah memasuki sesi tanya-jawab. Jadi untuk Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan atau ingin ada sesuatu yang ingin didiskusikan, boleh langsung raise hand aja, atau kalau tidak memungkinkan juga boleh menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Nah, ini sudah ada Pak Haryono yang raise hand. Boleh langsung disampaikan saja, Pak, pertanyaannya, Pak Haryono. Halo, Pak Haryono. Oh, mungkin ada gangguan jaringan atau sedang tidak ada di tempat gitu ya. Nah, untuk Bapak Ibu yang lain, apakah kiranya ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan? Boleh langsung raise hand aja, Bapak Ibu. Oke, mungkin belum ada ya, Pak. Kalau gitu, boleh dari saya dulu mungkin ya. Boleh. Ya, saya ingin bertanya, Pak. Jadi,
seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi ya, bahwa biasanya penyandang disabilitas itu mendapatkan stigma yang kurang baik gitu dari masyarakat. Seperti misalnya menganggap bahwa disabilitas itu bodoh, mereka itu tidak berguna, dan juga merepotkan orang lain. Nah, sebenarnya bagaimana sih Pak upaya yang perlu dilakukan untuk menghadapi stigma masyarakat yang seperti itu? Padahal kan mereka juga seharusnya perlu mendapatkan hak-haknya mereka sebagai penyandang disabilitas. Seperti itu, Pak. Ya. Pertanyaan yang bagus dari Alsa ya. Kalau bicara tentang bagaimana cara mengatasinya, sebenarnya itu akan dikembalikan pada situasi lingkungan dari anak itu sendiri ya, ada dari disabilitas itu sendiri. Yang jelas dari segi apapun terkait masalah sikap kita terhadap disabilitas itu tidak bagus untuk menjelekkan, mengolok-olok, dan seterusnya. Nah, ini perlu waktu untuk supaya kondisi masyarakat itu terkondisikan menjadi lingkungan yang ramah, yang bisa menerima kehadiran disabilitas. Seperti itu. Seperti contoh dengan program inklusif itu kan berbaur antara disabilitas dengan ya anak-anak lainnya yang reguler. Nah, ini juga untuk pembiasaan. Ada di tengah-tengah kita, tengah masyarakat kita, bahwa di kita itu harus disadari ada disabilitas. Dan mereka harus diberikan akses, kesempatan yang sama. Itu hanya pemikiran kita supaya sama-sama jangan dianggap Indonesia itu kejam pada disabilitas. Tapi harus ramah. Mereka itu di sana sini bisa akses, bisa berbaur, bisa bersama-sama dengan yang lain. Itu saja barangkali Bu Alsa ya, Bu Alsa. Ya, Neng Alsa yang bisa saya sampaikan. Baik, Pak. Terima kasih banyak atas jawabannya, Pak. Nah, ini sudah ada pertanyaan dari kolom komentar dari Ibu Hani. Oke, pertanyaannya adalah apakah ada undang-undang yang mengatur jika orang dewasa yang bertanggung jawab pada pengasuhan anak disabilitas dan tidak memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, kemanakah masyarakat dapat melaporkan jika melihat ada penyandang disabilitas yang dieksploitasi sebagai pengemis atau pengamen di jalan? Nah, boleh untuk Pak Agus bisa langsung dijawab saja, Pak, silakan. Ya, pertanyaan juga itu agak sulit ya. Karena sekali lagi kaitannya dengan seperti contoh kalau misalnya ada anak-anak kita yang ada disabilitas yang teraniaya, maka tidak ada lagi lembaga khusus yang secara hukum kita harus melapor kemana. Tapi yang kita ada itu kan misalnya dengan Komisi Disabilitas, kemudian dengan Komisi Pelindungan Ibu dan Anak, dan seterusnya. Hanya itu yang ada di Indonesia. Jadi kalaupun seperti kami dari organisasi profesi, itu insya Allah bisa ada bantuan hukum ya. Maksudnya bantuan hukum itu kita ada di Departemen Advokasi dan Perlindungan Hukum, baik itu untuk guru maupun untuk disabilitas. Itu hanya bantuan saja, tapi tetap lembaga khususnya untuk menerima laporan pelanggaran pada disabilitas itu sampai saat ini belum ada. Dan ini hanya ke institusi-institusi hukum yang ada, seperti ya itu pelayanan Ibu dan Anak, kemudian apalagi Komisi HAM dan seterusnya lah, Komisi Disabilitas. Itu saja, Neng Hani, Neng Alsa. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Berarti untuk sampai saat ini masih belum ada ya Pak lembaga khusus yang menerima pengaduan mengenai penyandang disabilitas yang dieksploitasi. Nah, untuk Ibu Hani, apakah sudah jelas atau masih ada yang didiskusikan, Ibu?
Ibu Hani dari Jakarta ya. Kurang tahu sih Pak, tidak disebutkan identitasnya. Tapi Pak, kalau untuk kedepannya apakah ada rencana gitu Pak untuk pembentukan apa namanya lembaga yang menerima pengaduan mengenai penyandang disabilitas yang dieksploitasi itu Pak? Hmm, sebenarnya bukan kewenangan kami ya dari organisasi atau dari Kemendikbud. Itu nanti ada lembaga lain lah yang harus kita sama-sama dorong supaya terbentuk lembaga yang khusus menangani menerima laporan-laporan untuk disabilitas. Saya kira itu Neng Asa. Baik Pak, terima kasih banyak atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Erni dari Kabupaten Ciamis, Pak. Nah, untuk pertanyaannya, anak disabilitas itu sering mendapatkan perlakuan kekerasan seksual sehingga sangat sulit untuk mengungkap pelaku yang sebenarnya. Nah, adakah cara untuk bisa mengajarkan anak disabilitas dalam rangka melindungi dirinya dari tindakan kekerasan atau pelecehan seksual? Nah, itu Pak pertanyaannya. Silakan Pak bisa langsung dijawab. Maaf. Sebenarnya itu yang lebih tahu itu guru-guru di SLB ya. Masa-masa perkembangan usia sekian harusnya berikan pendidikan seksnya di usia berapa. Karena itu untuk melindungi. Sekali lagi yang tadi saya sampaikan, disabilitas itu sangat rentan, sangat mudah dan empuk untuk dilakukan pemerkosaan, penindasan dan lain-lain. Hanya betul caranya ya tergantung gurunya ya. Guru yang setiap hari menangani dan orang tua terutama yang harus sama-sama mengajarkan tentang bahayanya pada usia yang belum cukup dan lain-lain. Seperti itu barangkali saya hanya menjawab situasional sih sebenarnya karena itu mengajarkan itu kalau bisa bicara mengajarkan ya pasti di bidang SLB. Itu saja barangkali yang bisa saya jawab. Baik, Pak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Nah, sebelum lanjut ke pertanyaan yang ada di komentar lagi, saya ingin kembali menanyakan ke Bapak Haryono, apakah Bapak sudah siap untuk menyampaikan pertanyaan? Pak Haryono? Oke, sepertinya masih belum merespon ya, Bapak Ibu. Kalau gitu saya lanjut aja ke pertanyaan yang ada di kolom komentar lagi dari Pak Dani Kamaludin dari Tasikmalaya. Pertanyaannya adalah apakah stunting jadi salah satu penyebab disabilitas karena ada kasus di mana anak yang IQ-nya kurang tidak dimasukkan ke SD namun ke SLB. Nah, bagaimana itu Pak untuk pertanyaannya? Silakan Pak bisa langsung dijawab. Oke, bagus ya juga pertanyaannya. Kalau bicara tentang hak ya, sebenarnya anak disabilitas itu berhak menentukan sekolah di mana saja dia mau. Seharusnya. Karena memilih sekolah itu di SLB atau di sekolah reguler itu pilihan. Dan mau tidak mau kalau kita bicara tentang undang-undang, ya sekolah umum pun harus menerima disabilitas. Sekarang ini di Jawa Barat sudah menerima disabilitas itu di PPDB ya, penerimaan peserta didik baru itu 3%. Tetapi itu tentu harus ditindaklanjuti dengan pelayanan pendidikan inklusif yang khusus. Nah, sekali lagi semua pihak sekolah tidak boleh menolak disabilitas untuk bersekolah ingin di situ. Itu pun tidak boleh lebih dari 3%. Kalau lebih dari 3% juga akan menjadi bukan berubah, nanti bisa jadi SLB. Seperti itu. Jadi sekali lagi,
sekolah itu, kalau anaknya disabilitas seperti itu, ada yang menangani di sekolah umum, syukur. Kalaupun tidak, ya terpaksa supaya kompetensinya berkembang dengan bagus, ya di SLB saja. Tapi kebanyakan orang tua itu sulit menerima kalau anaknya harus bersekolah di SLB karena malu diri dan lain-lain. Sebenarnya itu menyiksa anaknya sendiri kalau memaksakan dengan tidak dilayani dengan inklusif, maksudnya. Begitu, Neng. Baik, Pak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Heru, dari Semarang. Pertanyaannya simpel, Pak. Pemenuhan hak-hak disabilitas di wilayah kerja Bapak seperti apa, Pak? Nah, itu Pak pertanyaannya. Seperti yang tadi saya sampaikan, itu dicontoh di Cianjur ya. Saya yang tadi saya sampaikan itu hanya baru pendidikannya hanya baru sekitar 7%. Dan ini tidak akan jauh berbeda dengan yang lain. Walaupun contoh misalnya di Jawa Barat dengan di Jawa Timur, SLB yang paling banyak itu di Jawa Timur, yang kedua di Jawa Barat. Jawa Barat salah satunya Cianjur. Baik di Cianjur maupun baik di Jawa Barat maupun Jawa Tengah, jumlahnya tidak akan jauh dari seperti itu. Dan apalagi untuk daerah-daerah yang di luar Jawa, apalagi yang belum ada SLB-nya dalam satu kabupaten, itu lebih parah lagi. Nah, untuk pemenuhan yang akses yang lain, saya kira hanya di SLB yang bisa ramah pada disabilitas untuk usia sekolah ya, anak-anak berkebutuhan khusus. Karena di SLB ada bagian untuk pegangan tangga khusus, ada juga untuk roda untuk tunanetra seperti ubin-ubin yang khusus ya. Itu dengan ubin yang lain itu menunjukkan arah jalan. Itu juga sebenarnya sudah memberikan akses. Nah, kalau di luar di SLB, di Cianjur juga masih banyak. Hampir tidak ada. Kecuali mungkin di mal-mal ada toilet-toilet yang untuk disabilitas. Nah, itu juga bisa dihitung dengan jari lah. Tidak semua mal, tidak semua tempat umum itu menyediakan akses untuk disabilitas. Begitu saja barangkali. Kalau bicara persentase, wah sangat amat kurang sekali lah. Oke. Baik, Pak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Regina Izatunisa. Oh, mahasiswa ternyata. Mahasiswa jurusan manajemen di Setiawan. Dan saya merupakan penyandang ASD level 1. Nah, Kak Regina ini izin bertanya bagaimana cara mengajarkan keterampilan teknis dan skill komunikasi bagi penyandang ASD. Nah, seperti itu Pak pertanyaannya, silakan bisa langsung dijawab Pak. Oh iya, itu jawabannya ya harus jadi guru SLB dulu supaya bisa berkomunikasi. Kemudian bagaimana melatih intinya bukan jadi guru SLB, tapi belajar dulu tentang bahasa isyarat, tentang bagaimana berkomunikasi dengan anak tunarungu, bagaimana bisa mengajarkan segala sesuatu, termasuk keterampilan apa yang harus dimiliki, itu bisa yang jelas Bapak dan Ibu, di SLB itu adalah untuk bersekolah di SLB itu untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan perubahan sikap, dan untuk perubahan keterampilan. Nah, jadi dia harus mendapatkan ilmu yang sesuai dengan kompetensinya,
Kemudian dia harus dapatkan perubahan akhlak, perubahan sikap, perubahan afektif maksudnya, dan terakhir harus mengalami perubahan yang tadinya tidak bisa di baju sendiri, nanti setelah bersekolah sudah bisa pakai sepatu, bisa pakai baju, bisa mandi sendiri, dan seterusnya. Itu maksud dari pendidikan di SLB. Nah, begitu saja barangkali. Baik, Pak. Berarti memang yang tahu mengenai bagaimana cara mengajarkan keterampilan itu ya guru SLB gitu ya, Pak? Ya, pastinya. Oke, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Bu Asmita Sunusi. Bagaimana cara membantu ABK agar bisa mendapatkan kartu KIS atau BPJS Kesehatan? Seperti itu, Pak, pertanyaannya. Oke, kalau dia siswa, itu nanti bisa diusulkan melalui sekolah dari SLB. Itu nanti kerjasama dengan pemerintah daerahnya di situ. Dari mulai ke LT-an, kemudian desa, dan seterusnya. Itu bisa diurus sebenarnya. Karena sekali lagi, baik KIS, KIP ini sudah didapatkan oleh anak-anak disabilitas di SLB. Kalau KIS sama sebenarnya. Semua yang sudah diperoleh oleh kita, selaku yang dalam tanda kutip normal, itu mereka juga memiliki hak dan harus dibuatkan. Itu dalam rangka pemenuhan hak-hak dia. Begitu barangkali. Oke, Pak. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak. Nah, dari Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada yang ingin didiskusikan? Kalau masih ada yang ingin didiskusikan, boleh langsung raise hand aja, atau boleh juga menuliskan di kolom chat. Nah, ini ada lagi, Pak. Dari Bapak Muhammad Zainul. Pertanyaannya adalah bagaimana hak pendidikan ABK yang tidak bisa mengakses SLB karena jaraknya yang jauh. Nah, bagaimana itu, Pak? Silakan bisa langsung dijawab, Pak, pertanyaannya. Iya, betul. Sekali lagi, SLB itu tidak menjamur seperti SD, SMP, SMA. Di mana-mana, apalagi SD. Di setiap desa itu ada. Kalau SLB, di setiap kecamatan itu belum tentu ada. Apalagi di kabupaten tertentu yang tadi saya sampaikan. Tidak ada sama sekali SLB. Nah, bagaimana kalau seandainya mereka yang tidak ada SLB, tidak ada sekolah inklusif, ya itu adalah tugas kita bersama, baik pemerintah maupun lembaga swasta, dalam hal ini yayasan penyelenggara pendidikan, harus sama-sama mengakomodir melalui pendidikan inklusif, kalau perlu mendirikan SLB, atau juga diselenggarakan pendidikan inklusif. Nah, jadi sekali lagi, kalau anak kita sudah ditangani oleh SLB, kalau sudah ditangani oleh pendidikan inklusif, artinya mereka itu sudah mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak dan bermutu. Tapi kalau dipaksakan sekali lagi di sekolah reguler, di umum, tanpa program inklusif, itu tidak sesuai dan itu menyalahi. Dan itu bagaimana kalau seandainya inklusif tidak ada, SLB tidak ada? Yaitu kembali lagi ke orang tuanya mau tidak bersekolah tanpa pendidikan inklusif, atau memaksa pemerintah yang untuk mendirikan SLB, untuk mendirikan menyelenggarakan pendidikan inklusif dan seterusnya. Itu bisa dilakukan Bapak dan Ibu, terutama yang belum ada SLB-nya. Saya berharap ada SLB di setiap kecamatan dulu lah, di seluruh Indonesia. Seperti itu. Supaya layak dan bermutu tadi. Oke, baik, Kak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Jadi, memang SLB sendiri belum merata ya, Pak. Belum merata di seluruh Indonesia. Dan kalau tidak ada SLB, berarti bisa melakukan pendidikan inklusif. Seperti itu.
Oke, sekali lagi saya tanyakan kepada Bapak Ibu, barangkali masih ada yang didiskusikan, boleh langsung raise hand saja, dan boleh juga menuliskan pertanyaannya di kolom komentar, di kolom chat. Ini ada lagi dari Pak Syafri Edi, dari STIS Bogor. Pertanyaannya adalah bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang kewajiban perusahaan untuk menerima penyandang disabilitas 1%. Apakah sudah ada sanksi bagi perusahaan yang tidak menerima penyandang disabilitas tersebut atau ada data penerapan pasal tersebut? Nah, itu Pak pertanyaannya. Silakan bisa langsung dijawab Pak pertanyaannya. Nah, itu tadi betul. Bagaimana kalau perusahaan itu menolak mentah-mentah pekerja yang disabilitas. Sampai saat ini tidak ada lembaga yang bisa memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang menolak disabilitas untuk dipekerjakan. Nah, ini juga masalah tersendiri dan itu kita menjadi PR kita bersama. Seperti tadi yang saya sampaikan di Cianjur, itu bukan berdasarkan undang-undang, berdasarkan regulasi, tetapi karena memang disabilitas itu bekerjanya bagus. Jadi, kalaupun disabilitas Cianjur itu bekerja di perusahaan, itu bukan berdasarkan regulasi, tapi memang berdasarkan prestasinya. Nah, bagaimana kalau seandainya perusahaan itu? Nah, itu perlu kita musyawarah bersama lagi untuk mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 8 2016 ini kepada semua, termasuk pada perusahaan-perusahaan Dudi, pengusaha-pengusaha Apindo dan lain-lain. Setiap swasta, maksudnya perusahaan yang mempekerjakan 100 itu wajib mempekerjakan 1 orang disabilitas. Wajib, tadi kan undang-undang namanya undang-undang wajib. Bagaimana kalau wajib itu tidak dilaksanakan? Nah, nanti seharusnya ini ada pengaduan melalui akomodasi yang layak tadi. Nah, sampai saat ini belum ada yang bisa, ada lembaga khusus untuk menindak para perusahaan-perusahaan yang tidak menerima disabilitas. Jadi persuasif saja lah sementara ini. Silahkan mengadakan pendekatan dengan perusahaan-perusahaan. Tunjukkan undang-undang ini bahwa perusahaan ini seharusnya menerima disabilitas sebanyak 1%. Dan itu jadi jangan pengusaha itu terpaksa menerima itu. Nah, bagusnya lagi di pihak kita selaku yang dari pihak disabilitas itu anak-anak kita juga dilatih dulu. Jadi jangan karena undang-undang jadi harus bekerja tanpa memiliki kompetensi untuk bekerja. Jadi nanti di perusahaannya jadi merepotkan. Sekali lagi, belum bicara nanti tentang jenis. Bagaimana kalau anak-anak autis bekerja di perusahaan? Bagaimana kalau anak-anak yang Down syndrome bekerja? Itu belum ke sana. Ini baru hanya anak-anak ya, pada umumnya yang bekerja itu tunarungu dan lain-lain. Nah, begitu Neng, Neng Elsa. Baik, terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Ibu Niluh Riawati. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya mencegah penyandang disabilitas, perempuan yang masih produktif atau bisa hamil, agar tidak sampai hamil akibat kekerasan seksual, sebab mereka itu sangat rentan terhadap kekerasan seksual. Nah, itu Pak pertanyaannya, silakan bisa langsung dijawab saja Pak. Kalau ini masalah medis ya kelihatannya. Saya belum bisa jawab ini. Ya sekali lagi, paling kami dari pihak pendidikan ya, selaku guru lah,
sekali lagi untuk memberikan pendidikan tentang reproduksi, pendidikan tentang seks, dan seterusnya pada anak-anak supaya paham betul bahwa mereka kalau begitu akan hamil, akan seterusnya dan seterusnya. Dan jangan membuat si laki-laki itu menjadi nafsu dan seterusnya lah. Seperti itu hanya dari saya. Kalau bagaimana dan lain itu bukan kewenangan saya untuk bisa jawab. Begitu Bu Neng. Neng. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Apakah masih ada yang ingin didiskusikan? Saya hitung sampai 3 ya, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, Pak. Sepertinya sudah cukup, sudah tidak ada lagi yang ingin didiskusikan. Kalau begitu, sebelum saya tutup, Pak, mungkin Bapak boleh memberikan closing statement dulu, Pak, mengenai materi pada hari ini, Pak. Oke, sekali lagi Bapak dan Ibu, saya senang sekali karena bisa mensosialisasikan dan mengkampanyekan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan PP Nomor 13 Tahun 2020. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu ini menjadi delegasi untuk terus berkampanye tentang hak-hak disabilitas yang harus dipenuhi oleh setiap daerah. Silakan Bapak dan Ibu berkolaborasi dengan pemerintah daerahnya masing-masing. Kita sosialisasikan bahwa anak kita yang disabilitas itu memiliki hak yang sama seperti yang lain dan kita wajib memfasilitasinya, mengakomodir anak-anak kita supaya hidup ini jadi jangan ada bahasa bagi disabilitas Indonesia yang mengatakan saya menyesal lahir di Indonesia karena pemerintahnya dan pemerintah daerahnya tidak memperhatikan disabilitas. Demikian dari saya. Saya kelas untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan hari ini ada pemikiran dan aksi nanti ke depan. Oh benar, berarti kita harus begini, harus begini. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak atas closing statement-nya. Sangat menarik ya Bapak Ibu tentang materi kita pada hari ini mengenai upaya pemenuhan hak-hak disabilitas. Ternyata memang ya banyak gitu ya Pak kendala yang masih kendala-kendala dalam pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas di Indonesia ini. Karena mengingat SLB juga masih belum merata gitu di Indonesia. Nah, kalau gitu saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah aktif dalam berdiskusi pada pertemuan hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Agus atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, serta bermanfaat dalam praktik pekerjaan sosial, khususnya praktik pekerjaan sosial dengan disabilitas. Saya sebagai moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata. Saya Elsa Prismana Diva, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, terima kasih Elsa dan Ibu Bapak semua. Ya, terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Izin saya lab ya.